Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita kembali menemani Anda di program acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar baru menyapa. Ya, tentu di hari Kamis tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan Juni 2025. Ya, tentunya Alil hadir akan menemani Anda sampai pukul 9 nanti acara ini, dan tentunya harapan kami mudah-mudahan Anda semua sudah berada di apakah di depan radionya atau saat ini lagi standby atau menonton baik melalui TikTok, kemudian YouTube dan Facebook IG Radio, dan tentunya di TikTok juga Suara Hati. Ya, pagi ini di Ogi Baru Menyapa tentunya seperti biasa saya tidak sendiri namun ditemani sama Bang Ilo. Saat ini sudah ada di studio 2. Ya, jadi kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, semangat pagi. Ya, gimana kabar Dani? Alhamdulillah, hari ini Pak Lil bangun agak lebih awal. Iya. Karena semalam juga cepat tertidur ya, jadi alhamdulillah ya. Iya. Menunggu informasi ini, Bung Alil ini apa juga sudah bangun, ternyata juga sudah ready di depan kamera ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau pagi-pagi itu sudah siap-siap toh. Jadi ya Bung Alil nak komele memang maila kamu toh Pak. Iya. Mega pacem itu dongi-dongi burung-burung peliharaan toh. Iya, jadi kan itu burung-burung begitu diembungkan juga pagi-pagi Bung Alil. Oh. Supaya bagus dia berkicau. Oh, aku tahu Pak. Sudah diembungkan, sudah nanti itu Bung Ali ceme-ceme sih mandi lagi. Jadi madari dek patah ceme dek ceme nih dong ya. Begitulah burung berkicau. Sudah nanti itu dikasih makan lagi jengkrik, diangin-anginkan baru dikasih masuk lagi ke dalam rumah. Begitulah model perawatan. Jengkrik jangan jengkrik dikasih makan atau ulat Hongkong. Bayangkan nih ulat pun yang dimakan itu impor. Macam noni nak abang kok jangkrik di. Oh iya macam noni. Pada jangkrik. Jadi ya dongi Aliena bos lopo Pak Aliena yang urus. Aliena Pak Jol ipat tujuh. Kira iya. Tapi kebiasaan. Pada ilmu dia bisa kada lepo ika apa kasih lepo pola kandana berumena wah ya nan kada weh dongi aja malah makalale makuiri tai weh ternyata wah lepo pola kandana. Burung peliharaan yang lepas bahaya meta itu burungnya kalau lepas dari kandang itu Bung Ali makasola di makasola kali sana kantongnya. Karena apalagi kalau burung-burung mahal ya. Iya. Apalagi kalau si runtuk nih kusaliwa lawan jenisnya udah. Kededenal ya. Karena itu burung-burung peliharaan begitu kan rata-rata jantan yang dipelihara. Oh, jarang kan di betina. Jarang, bahaya nak komitai betina birahi biasanya. Jadi nanu lemoni matu. Oh, makuro. Jadi si senam mesur runtuh ya umat depan-depan ini meganana. Saya termasuk di sini berapa kali sudah itu lepas burung, maksudnya ya kadang buka sangkar lupa pasang toh. Iya. Sebentar dulu Bung Alildi ada telepon dulu ya. Oh iya. Ya, jadi untuk Anda semua, saudara IG dimanapun Anda berada yang saat ini lagi nonton baik di melalui TikTok, ya semangat pagi kami ucapkan.
ada Akbar semangat pagi, Muhammad Surya Abdi, ada Bunda Deva juga ini yang sudah bergabung juga di pagi ini. Ya, tak lupa kami haturkan selamat bergabung. Iya. Bung Elil. Iya. Eno kajolo ya wacana pengkatamu di. Jadi iya. Nah, sambil kalau ada kawan-kawan, ada sahabat-sahabat ya kita panggil mana kita temani dulu ngobrol. Oh iya. Oke. Iya. Nah, jadi untuk semua saudagar IGA yang saat ini masih mendengarkan, ya tak lupa saya sapa dulu untuk Arsono Tops. Iya, semangat pagi nih. Kemudian ada Pak Usup juga selamat bergabung, ada Asman juga selamat bergabung ya dengan kami di sini. Kemudian ada juga Pak Takbir ini semangat pagi. Ada Om Hanif 84 selamat pagi ini Om Hanif. Ada Pait juga selamat bergabung. Ya, Anda saat ini mengikuti IGA Radio, radionya Saudagar IGA dalam acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Jadi selamat pagi juga, selamat bergabung untuk Dem Patiroy, ada Faid juga, ada 100% cas full. Ada Mar, selamat pagi juga untuk kita ini. Iya. Ya, jadi untuk selanjutnya perlu kami sampaikan waktu saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 8 lewat 1 menit. Ya, yang mungkin saat ini mungkin ada yang sudah ada di kantor tempat aktivitas pagi ini. Tempat Anda beraktivitas, ya semangat pagi meskipun besok ini libur. Kita memperingati Hari Raya Idul Adha ya. Ada Musfa, selamat pagi juga untuk Anda. Selamat bergabung bersama kami di sini. Iya, kemudian juga tak lupa kami ucapkan selamat bergabung juga untuk Arifin ya, yang sudah bergabung bersama kita di sini. Ya, dan untuk Anda semua pagi ini ada beberapa informasi yang kami akan sampaikan terkait dengan info yang ada di Baru. Ya, selamat pagi untuk Sabar, ada juga Nurlina ini. Kemudian ada Iwan Wahyu. Selamat bergabung semua di acara Ogi Baru Menyapa. Iya, ada Yus Films, ada Ayangmu, ayangmu. Ya, kemarin ini ada kegiatan, saya lihat ini jelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Baru kembali mengadakan melaksanakan ini gerakan pangan di Kecamatan Balusu ya, di Takalasi. Ini kegiatannya yang dibuka oleh Wakil Bupati Baru. Jadi ini kemarin kegiatannya, kemudian juga ada beberapa kegiatan juga ini kemarin, diantaranya ada rakor percepatan penanganan penurunan stunting di Kecamatan Sopeng Riaja di Desa Batu Putih ya, di Desa Batu Putih. Ini pemerintah Kabupaten Baru mempusatkan di situ ya. Hasilnya bagaimana nih? Ini ada beberapa informasi bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Batu Putih ini di Kecamatan Sopeng Riaja ini dipimpin oleh Insinyur atau Dr. Abustan ya, Andi Bintang. Ini
selaku atau memimpin langsung rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Baru yang dilaksanakan di Desa Batu Putih. Ya, tindak lanjut dari rapat koordinasi itu yaitu yang sebelumnya dilaksanakan oleh di tingkat provinsi, ternyata di Kabupaten Baru ini ada desa yang termasuk meningkat atau yang stuntingnya lebih dari 60 kalau tidak salah. Ya, jadi baru kali ini ya stunting sebelumnya 14,1% pada tahun 2024 menjadi 24% di tahun 2025, sehingga menjadi lompatan ini sangat tinggi ya. Dan pada kemarin ini hadir ada beberapa yang berisiko stunting ini 55 orang, kemudian ada 12 orang ibu hamil, ada 17 kakak yang termasuk balita ini yang dihadirkan. Ya, angka stunting ini penyebabnya harus diketahui. Ya, enggak tahu bagaimana apa penyebabnya di sana. Ya, kenapa sampai banyak ini yang stunting. Ya. Ya, jadi ada beberapa informasi juga yang kami ingin sampaikan terkait dengan apa yang di Kabupaten Baru ini. Ya, ini juga terkait dengan penyakit PMK ya. PMK yang katanya banyak sapi atau sapi kurban ini yang terjangkit PMK. Ya, terkena PMK ini penyakit mulut dan kuku. Ya, menurut informasi ada beberapa yang dari di Kecamatan Pujananting dan Kecamatan maksud kami Tanete Riaja ya yang terkena ini virus PMK ya. Dan informasi dari Dinas Pertanian kemarin bahwa bagi yang ingin ada hewan kurbannya ya silakan divaksinasi dulu, divaksin dan hubungi pendamping yang ada di atau penyuluh yang ada di desa ya. Nanti katanya penyuluhnya akan melakukan vaksinasi di tempat Anda. Dan informasi kemarin bahwa vaksinasi itu gratis. Jadi sebelum dipotong ya divaksin dulu, divaksin atau dites darahnya ya, kemudian diberikan vaksin. Nah, itu informasi yang kami dapatkan kemarin pada saat bergabung Kepala Dinas Pertanian di acara kita di OG Baru Menyapa. Selamat pagi ini untuk Anggun, Jesslyn, selamat pagi. Kemudian Laja Langkung, Andi, selamat pagi. Ada Asiratul Mustaqim. Apa ini? Asiratal Mus. Ada Budi juga selamat pagi, selamat bergabung. Ada Adi juga selamat bergabung di acara ini. Kemudian ada rental hias, rental hias ini. Nah, ada juga Syam saja, ada Efriyadi, ada Ilwan, selamat pagi, ada Patiroy, selamat bergabung sama kami. Ada Jamal Ndut. Ya. Mudah-mudahan saat ini juga sehat-sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini sibuk-sibuk ini siap-siap untuk mempersiapkan besok ya, kita melaksanakan Idul Adha
Idul Kurban ini besok. Jadi mungkin saja teman-teman yang saat ini lagi nonton, sambil nonton sambil juga mempersiapkan segala sesuatunya ini. Apa yang disiapkan untuk besok? Iya, ada obat pencegah untuk sapi sebelum terkena penyakit tersebut. Iya Pak, terima kasih. Iya, informasi kemarin ya divaksin. Ya, jadi bisa menghubungi Dinas Pertanian Kabupaten Baru. Ya, apalagi kalau mau kurbankan sapita atau kambing, ya divaksin dulu. Ya, dan vaksinnya itu gratis ya, dari pemerintah. Ya, untuk pencegahan ya pencegahan ada pasti. Dan informasi lebih lanjut silakan hubungi Dinas Pertanian. Iya. Oke. Kemudian ada Amir Alkam, selamat pagi. Makasih juga untuk Pak Arifin ini tadi sudah. Ya, Keraeng Pati Ngaloang, semangat pagi nih. Selamat pagi. Request Bung, lagu Suara Hati Iwan Fals Bung. Oke. Suara Hati. Wah. Iya. Lagunya Iwan Fals. Oke. Ada Amiruddin Alimu ya, silakan selamat bergabung. Ada Ismail Mudira. Iya, bagi yang ingin bertanya atau apa, mungkin ada informasi-informasi yang ingin disampaikan ke kami, atau ada usulan-usulan ke pemerintah, boleh Anda ketik di sini, kemudian nanti kita akan bacakan dan kemudian kita bisa sampaikan ke pemerintah atau instansi terkait. Kemudian Amir Alkam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas pagi bos. Oke. Ya, semangat pagi untuk Amir Alkam. Sehat selalu untuk Anda. Ada Dava juga, selamat bergabung. Selamat mengikuti acara ini. Ya, ada juga Anggi. Selamat pagi. Semangat pagi Kak Yusdalia Yusuf Icu yang sudah bergabung juga bersama kami di pagi ini. Ada Andi juga, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Ya, dan mudah-mudahan pagi ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dan kita lanjutkan untuk kebersamaan kita pagi ini. Sebelum kita lanjut, tentunya kita dengarkan dulu informasi yang mau lewat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Jadi gimana rencana berkurban tahun ini? Iya nih, mau beli hewan kurban, tapi takut salah pilih. Gimana ya cara pilih hewan kurban yang sehat? Gak perlu khawatir, cukup pastikan hewan kamu sehat, tidak lemas, nafsu makan baik, sudah divaksin, dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner. Mari kita teliti memilih, pilih hewan kurban yang tepat dan memiliki SKKH atau sertifikat veteriner. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah. Bete banget. Kenapa sih ini sapi kambingku pada lemes? Bisa-bisa nggak laku nih dijual saat Idul Adha. Apa iya udah bener melihara ternaknya? Udah kok. Sapi sama kambingku udah dikasih makan tiap hari. Udah dikasih vitamin juga. Yakin mas? Udah diperiksa petugas kesehatan hewan dan divaksin? Vaksin saja jaga ternakku tetap sehat loh. Yuk vaksinasi sekarang agar hewan ternak sehat.
dengan SKKH atau sertifikat veteriner. Jualan makin mudah, kita semakin untung. Idul Adha pun menjadi nyaman. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia. Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya gak? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesini naik. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, doe naik. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mau. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Ya, baik untuk saudara Ringga dimanapun Anda berada, sampai saat ini Anda masih bersama kami di IGA radionya Saudagar IGA. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 8:16. Ya, selamat pagi dan untuk Anda jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian bagi-bagikan link acara ini. Ya, undang teman-temannya untuk menyaksikan atau menonton acara Ogi Baru Menyapa. Selamat pagi untuk Abdullah Syafar ini yang sudah bergabung. Selamat bergabung untuk kita ini. Ada juga siapa ini? Acil Waluh. Ya, selamat pagi untuk Anda. Ya, selamat bergabung di acara Ogi Baru Menyapa. Oke, ada juga Amir, selamat pagi. Ya, semangat pagi Bung Amir. Ya, selamat bergabung. Ada Fitri 21, semangat pagi, selamat bergabung juga. Ya, Abdullah Syaparudin, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kuala Lumpur hadir. Oke. Selamat pagi, ini Abdullah Syafaruddin ya, selamat mengikuti acara Ogi Baru Menyapa ya. Dan juga ada siapa lagi ini? Ari ya, selamat bergabung ya, selamat mengikuti acara ini ya. Dan tentunya pagi ini bersama Alil. Ada Sahrir Alfia, selamat pagi untuk Anda. Selamat bergabung juga. Iya. Ada juga siapa ini? Ada Bang Ilo, sudah ada Bang Ilo. Iya. 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 Kamu pick up kamu tak? Sudah pulang Bang Ali. Oh iya. Iya. Pagi Masih ini panjang juga urusannya. Ya, silakan. Agus Tumbai. Iya. Jadi ini ada beberapa informasi bahwa kan ada pembagian sembako kayak itu, paket. Oh, pembagian sembako. Iya. Memang pembagian sembako. Madar itu tuh mericun aku ke pembagian. Pembagian sembako tuh agak. Yang dari mana? Yang dari Basnas itu. Iya. Ya. Kenapa itu Bung Alil? Iya. Apakah sudah tersalurkan semua kayak itu?
Ya kita tidak tahu Bung Alil karena kan yang menyalurkan itu Basnas dengan perangkat-perangkat infrastruktur pemerintah ya. Iya. Karena ada salia yang ke desa yang menyalurkan lagi. Iya. Nah itu yang menjadi. Aku memang nak kalau malepat tahu itu agak selalu sibuk. Tega nih lo pasa mana mau dan sebagainya banyak lah kalau orang sudah mau lebaran, apalagi tinggal besok ini orang lebaran. Ya. Iya. Teman-teman semuanya. Iya, jadi karena kalau malam tahu amai kami itu tuh kesibuk-sibuk Bung Alil. Karena memang ini momennya, memang ini hari. Besok kan kita sudah lebaran ya Bung Alil ya. Jadi orang sudah berpikir kurban. Sama juga dengan saya ini hari ini ada dikasih jatah sama salah satu anggota DPR RI 1 juga kurban, tapi nyasar ke rujak na papura ni bagay gare na kagak mandrasa nih. Tadi ano? Maksudnya tapi kan dek panapura ipotong di belum jadi masih bisa ditanya bahwa tanya itu hat apa ideal lang. Tak sedita maksudnya makro ini kata anggota ta. Oke, Bung Alil lanjut. Iya, jadi kita ucapkan ini terima kasih untuk driver tipikal yang sudah kirim donat juga. Ada donat? Iya. Kanjaan tuh Bung Alil. Iya. Pagi-pagi mengirim donat ini. Jadi maklum itu anggota Bung Alil, penonton kita terutama yang punya kesibukan hari ini karena ini hari pasar besar kalau di Baru ya, lo mana pasar kapan? Sehingga ya dimaklumi lah. Iya. Kadang keluar, kadang masuk ya seperti itulah. Beda kalau tidak ada momennya. Ini kan besok Lebaran. Tengan nih lo meli songko, lo macukur agak. Iya, makasih banyak ini kiriman kopinya. Weh. Nalat toni kopi, nalat toni donat. Iya. Jadi agak senang. Yaro menyangkut yaro pembagian sembako, paket sembako dari Basnas ya. Iya. Ya mudah-mudahan yang diberikan itu adalah betul-betul yang berhak. Iya. Cuma kan pertanyaan kita, apakah data penerima itu data yang dikelola sendiri oleh Basnas atau data yang disodorkan oleh desa atau infrastruktur pemerintah? Iya. Tidak ada lagi intervensi dan sebagainya sehingga betul-betul yang menerima itu berhak, Bung Alil. Makasih banyak ini untuk driver tipikal, Bay. Nah bagi-bagi kan bunga mawar nih, angkatona kopina, angkatona donana. Ini 3 meter monrer, Bung Alil. Dia pahanya kedai kuga luar tanah-tanah yang makada. Iya, perlu tuh itu riset, perlu tuh itu diseng-iseng aku ke anggota sama seperti itu Bung Alil. Iya, tiga ki anggota driver tipikal. Ya kayak begitu tuh tanah-tanah ini. Ada Mixter X, wih, selamat bergabung juga ini. Iya, lanjut. Mr. X. Iya. Lanjut orang Bungi stay di Papua si Kampota Bung Alil berarti Neseki ya dia kenal kita tuh. Iya alhamdulillah. Oke, sehat-sehat Ki sekeluarga, tidak pulang Ki ini. Pemula metode ini makan jani sudah mulai bagus ini Bung Alil, sudah mulai ada, kalau kita live ini ada rezeki-rezeki ya Bung Alil ya. Seperti apapun itu kan harus disyukuri Bung Alil. Iya. Kupura si kira matut live bila si Syago naruh Pak Bergi. Makira Bung Alil. Oh tidak pulang Ki. Iya. Oh berarti pengusaha berangkali di sana itu Bung. Iya sehat-sehat Ki. Pokoknya sehat-sehat Ki sekeluarga di sana. Ya selamat beraktivitas kalaupun saat ini beraktivitas. Iya. Ya si Rona agak seneh. Kang dek pernah capu pembahasan keda. Yang penting agak seneh terdistribusi dengan baik.
Iya. Ya. Uang Kaling Poinnya kan kita di situ. Iya. Uang Kaling informasi Iya. bahwa itu sembako harus terdistribusi sebelum hari H Idul Adha. Oh iya, alasannya agak pindah ke purani Malapat Iya, mengalir iya, aku iya. Tommy itu nikmati pas pada saat Malapat tahu kan? Seperti itu. Iya. Makro. Yang penting itu tadi diulangi lagi, betul-betul orang yang menerima itu adalah orang yang berhak. Itu kan tujuannya untuk meringankan beban, terutama orang-orang miskin, Bunga Lilia. Iya. Orang-orang yang tidak mampu, ya. Jangan lagi orang yang sudah mampu dikasih lagi, berarti tidak Iya. tepat sasaran itu namanya kalau begitu, Bunga Lil. Iya. Nah, yang seperti itu sebenarnya bagusnya ke depan itu didampingi oleh lembaga-lembaga yang netral, Bunga Lil, seperti LSM, Iya. wartawan bisa diikutkan di dalam mengontrol itu supaya akuntabilitasnya itu jelas, Bung Alil. Kalau seperti sekarang ini mungkin tidak ada ya, tapi saya lihat juga ada ini dari pihak kepolisian juga ikut membantu mendistribusi, saya lihat, Bung Alil. Oh begitu Ada beberapa berita saya lihat itu Polres itu ikut juga membantu, Bung Alil ya. Iya. Ini nih sedikit sarang Abang Host dan Kak Ilo. Ketika buka Komal usahakan yang naik wajib on cam. Oh iya. Oh iya, cocok tuh. The Bugis iya, cocok ya. Iya betul. Jadi Rita tapana di. Iya. Jadi kada oh ya tahun naik. Iya. Supaya tidak penasaran maka ada kayak bicara. Iya, betul, cocok. Saya setuju itu SOP nanti itu Bung. Iya. Enggak tahu dia anggota makeda dari pajak tapur cembe tahu kayak gaya-gaya tahu nih hajen dia Pak. Dia tomat tuh nama tanran aku live on can baru belum mandi belum. Tetap moto itu makan aja Pak. Mega muah filter yang bagus. Jadi saya kadang mandi kadang tidak ada aja masalah Bung. Apa di rone kadek to mana maripep nih Bung. Iya. Makanya bisa gemek emak jaka-jaka ya cocok nih. Kada siapa tahu yang naik itu keluarga, nah tidak diketahui. Itu tuh. Ya. Betul. Karena keadaan di TikTok pakai nama lain, padahal anggota emang. Bangsanya aku maka ada suara hati nih, karo suara hati. Maka ada si dana Bang Ilo nih, karo Bang Ilo. Tapi kalau maka ada Ilham Iskandar, nolerung kepah maka ada Pak Ilham. Misalnya seperti itu ya, Bung Alil ya. Iya. Jadi maka anjat teh saran-sarannya Bung Alil. Bagus. Iya. Ada Ius Film ini, salam kenal dari Malu Setasi. Oke, salam. Iya, dari Malu Setasi ini. Ya, silakan yang ingin komen-komen. Ya, atau ada apa harapannya ya? Iya, harapannya. Kita sampaikan insya Allah ke depan itu ada beberapa tema yang kita akan bahas. Iya. Kita tidak tahu mana yang jadi skala prioritas di Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis. Di antaranya itu masalah pendidikan, Bung Alil. Iya. Kita ingin tahu apa sih program pendidikan pemerintah yang ada sekarang ini, terutama untuk meringankan beban ya, Bung Alil ya, orang-orang tua yang tidak mampu. Yang kedua, apa peran pemerintah untuk membantu anak-anak siswa atau mahasiswa yang punya kemampuan, punya prestasi, tetapi secara finansial tidak punya. Berarti kan butuh beasiswa pada seperti itu kita ingin lihat. Kemudian persoalan kemiskinan, penanganan kemiskinan dan kesenjangan sosial itu juga kita ingin lihat seperti apa upaya-upaya ke depan Bung Alil, Pak penting bangsa Nero. Iya. Kemudian persoalan perikanan Bung Alil. Iya. Perikanan ini setelah ditarik naik ke provinsi Bung Alil. Agak ditarik. Ya masalah kelautan dan sebagainya kan. Oh iya. Membuat kewenangan pemerintah daerah kan semakin kecil Bung Alil. Itu kita mau lihat dampaknya seperti apa, karena baru ini kan hanya punya potensi pertanian dan perikanan untuk sementara ini Bung Alil. Iya. Ya matan ramah tuh ko pasai kalau kita ko pasai. Nako kalalengi we marwa tuh pasai tau. Oh iya. Apa mega di apa kutaro pertanian ko masangki tau itu. Iya. Seperti itu. Nah, kita mau tahu bagaimana sektor ini. Yang keempat, kita juga ingin melihat apakah memang baru ini sudah memiliki yang namanya perda transparansi Bung Alil.
Oh, iya. Transparansi publik. Transparansi keterbukaan aga. Keterbukaan. Iya. Kan sudah ada undang-undangnya itu keterbukaan informasi Bung Alil. Mestinya ini di daerah sudah ada juga perda supaya ya loki milau data. Iya. Loki milau data ku DPR, loki milau data ku pemerintah tidak lagi dianggap bahwa itu adalah barang yang tidak boleh dilihat oleh publik, Pak. Karena itu sebenarnya harus dikonsumsi oleh publik. Seperti misalnya APBD kita, anggaran pendapatan dan belanja daerah misalnya, Bung Ali, itu harus kita lihat mestinya karena itu kan bukan rahasia Bung Ali. Iya, bukan. Di Meri tadi bisa sebenarnya kalau persoalan transparansi itu kan mestinya dipajang di website ini loh APBD kita. Anggaran kita hari ini misalnya tahun ini adalah 900 miliar, 900 miliar belanja pokok, belanja wajib, belanja rutin dan sebagainya. Ini itu item. Berarti kita kan bisa mengontrol itu, Bung. Mapada kuan kita kaku desa-desa engkana pajang spanduk nama kada ini APBD tahun ini sekian. Aja natapa beli pesima tu oto mewah pejabat kan mana kan beli sima oto yang kamar padahal di mana? Di miaga aja sini 2 aga misalnya seperti itu. Mau pakai tadi. Iya, Bung Alil. Ini kan kita ada Impres nomor 1 2025 terkait efisiensi anggaran. Nah, jadi kan kita bisa lihat, Megala ada anggaran perjalanan dinasnya, misalnya OPD ini kan begitu, Bung Alil. Ya makasih banyak Dempati Roy. Iya. Di tahun ini maka cedek tu anggaran dek gaga kita anggaran untuk pengentasan kemiskinan teh. Tidak ada anggaran untuk cedek ladek untuk pemuda, cedek ladek untuk beasiswa, cedek ladek misalnya untuk pengembangan UMKM. Iya. Cedek ladem untuk pelayanan kesehatan itu kan semuanya bisa kita koreksi, Bung Ali, kita usulkan. Yang pekerja seni ini yang utama juga. Iya, termasuk saya sebenarnya punya mimpi itu, Bung Ali. Teman-teman yang seniman ini semua. Kita kan di alun-alun itu punya panggung ya. Kita punya panggung, kemudian kita ada ruangan di situ di Colik Puji juga. Itu sebenarnya bisa digunakan. Cuma di Baru ini kan belum ada semacam dewan kesenian, Bung Adil ya. Oh, dewan kesenian tidak ada. Tapi seandainya ada itu kan bisa diusulkan pemerintah minimal misalnya 1 kali dalam 1 minggu mereka pentas. Sehingga ada dampak juga yang bisa dirasakan oleh penjual atau kuliner yang ada di alun-alun setiap malam minggu, Bung Adil. Yang Garka Meto nih 4 kali 1 bulan kan, berarti 4 kali setiap malam minggu kecuali kalau tidak ada kegiatan pemerintah daerah. Mereka tampil. Jadi penonton warga baru datang. Malam minggu depan misalnya pentas seni budaya apa misalnya dari desa apa kan begitu, Bung Ali. Tapi memang kita harus siapkan biayanya. Dan itu tidak rugi. Ya ada juga ini kita baca di Bugis. Sekali-kali angkat tema untuk pekerja seni Kak Ilo. Insya Allah. Yang penting aktif kita terus ikuti ini perkembangan, pasti kita angkat itu. Karena bagaimanapun juga pekerja seni dan budaya itu kan aset daerah itu, ya. Harus juga diperhatikan, jangan nanti mau pilkada itu dicari semua komunitas-komunitas seperti itu. Tapi setelah menang, anda dicari lagi, Bung Alil. Bina toh ya kasih dek toh nasi agak biaya. Nah, sebagian dikembalikan gitu dari pajak yang mereka juga bayar, Bang. Ini Aswing setuju, harus. Kemudian Dempati Roy, perlu itu Pak Ilham, Dewan Kesenian baru agar kreativitas di Baru menjadi salah satu wisata, Bung. Cocok. Di Baru kan ada beberapa sanggar-sanggar juga, Bung Alil ya. Sanggar-sanggar seni, Bung Alil. Tapi biasanya mereka sibuk itu kalau mendekati hari jadi baru atau ada order dari pariwisata. Padahal mestinya sebenarnya itu sudah ada kegiatan yang memang sudah menjadi kalender supaya bisa menarik wisata, Bung Alil. Bisa menarik orang untuk datang nonton ya. Sama saya lihat itu sepadan di pesta panen misalnya atau seperti sejenis itu. The Bugis ini salah satu cara untuk menghidupkan UMKM di alun-alun adalah bersinergi dengan pekerja seni kreatif. Cocok. Makanya saya bilang tadi Bung Ali bahwa tapi kan memang kasihan kondisi pekerja seni kita sekarang, kalau dia tampil kan butuh kos juga, Bung Ali. Bangsa lero pakai longe pakai capi. Ini kan di Baru tidak pernah lagi salah muncul di zamannya dulu almarhum Pak Husain.
itu selalu itu kita lihat ada acara kecapi kan? Iya. Kecapi, ada pasuling apa dan sebagainya dengan pakaian adat Bugis khas. Ini tidak pernah lagi kita lihat ada pentas-pentas seperti itu, boleh. Generasinya mungkin juga. Yami tak loi ulang tahun baru engkau. Ya Miro maksudnya. Padahal mestinya kalau ada acara-acara seremonial pemerintah daerah yang menghadirkan tamu dari pusat seperti baru-baru di Kopdes Merah Putih ini Bung Alil, tidak apa-apa mereka ditampilkan. Oh iya. Itu tuh nasi age wajarnya Bung Alil. Tetapi maksudnya kita punya care, kita apresiasi itu ke dalam terhadap pekerja seni budaya itu kan dia bagaimanapun juga dia aset Bung. Dia harus diberikan ruang juga untuk berekspresi. Itu kan bagian dari industri kreatif sebenarnya Bung Alil. Ini ada ini sanggar juga perlu panggung yang rutinitas agar terasa kreativitasnya Bung. Jadi sebenarnya bukan hanya pekerja seni yang dituntut untuk kreatif, pemerintah juga kemudian OPD yang terkait itu memang dia harus kreatif, dia harus inovatif Bung Alil. Aja nayero kegiatan tahun lalu ya tomar kopi paste siletuk makukue apa nang kegiatan-kegiatan. Nah kalau ada acara-acara seremonial seperti tadi itu perayaan hari jadi baru mestinya kan lebih kreatif lagi lah. Oleh karena itu selalu kita berharap bahwa orang yang menempati posisi-posisi seperti itu sebenarnya adalah memang orang yang sebaiknya memiliki jiwa ya Bung Alil ya di situ ya. Iya. Apakah Dewan Kesenian sudah terbentuk? Ini pertanyaan. Dia pakai tuh keberno. Iya, dia pakai. Yang ada itu Semut Indonesia, seniman dandut. Iya, ada juga itu kelompok sanggar seni. Sanggar seni Bolon Ringgi. Kemudian Colik Pujian, pakai itu lagi. Iya, ada beberapa kalau sanggar seni. Iya. Maka dengan lupa ini Jancina. Betul. Iya, ada selamat bergabung ini yang baru saja bergabung bersama kita di sini. Iya, dan mudah-mudahan sehat-sehat ke semua. Iya. Oke, lanjut Bang Ilo. Ini salah satu seni unggulan baru adalah kecapi. Karena ini juga sarana dan untuk edukasi dan hiburan. Betul. Kalian patingan loang, iya. Betul. Dero nama enggak seperti dulu kita waktu zaman-zaman SD Bung Alil kan rutin betul itu ada acara porseni, ada acara apa seperti itu ya. Jadi anak-anak SD SMP itu sudah diperkenalkan dengan seni dan budaya. Nah sekarang kalau tidak dibangun lagi kembali itu mulai dari SD SMP akan hilang nanti itu budaya-budaya lokal Bung Alil. Padahal itu kan kearifan lokal perlu juga dilestarikan Bung Adil. Karena kalau tidak, itulah saya bilang tadi dengan pengaruh global ini banyak budaya-budaya modern yang masuk sehingga orang lupa budaya lokalnya Bung Adil. Lalu lupa ini maka capi ya ini bawa neseng misalnya mendiji atau apa seperti itu Bung Adil. Jadi salah satu caranya untuk menangkis itu dia tetap harus diperkenalkan di anak-anak sekolah sejak dini Bung Adil. Iya, ada juga ini saatnya memperkenalkan kembali musik-musik tradisional di masyarakat luar Kabupaten Baru. Cocok. Iya. Pekan-pekan budaya. Gagas lagi kembali berdesa. Saya ingat Yusuf Londong sering makan capi di TPRI Bung. Wah, iya. Dena ku mi TPR itu ku pas lagi biasa kong kan Yusuf Lando maka capi lo kan atu ku muyawana tindak makan. Kan kiawan. Abal Pak Bura. Balu Pak Bura tadi. Kemarin itu abal Pak Bura itu Sulan. Maka capi ni Bung Alil dah. Iya. Dena lo masih sekolah. Apa lo ala ni bawa kenapa lo tu dah kurang pawang ngarai maka capi aduh. Aku nala tu kacapi na onde lah buto. Jadi masih segar di dalam memori kita yang begitu-begitu karena memang tidak terlalu banyak sarana hiburan pada saat itu. Beda dengan kondisi hari ini Bung Alil. Dengan adanya handphone, gadget ini ya sudah beda. Makanya satu hal yang kita apresiasi Gubernur Gubernur Jawa Barat ini Bung Alil. Yang mewajibkan kembali anak sekolah itu yang radiusnya tidak sampai 1 kilo jalan kaki. Begitupun kalau dia pulang.
akhirnya kebersamaan kembali kan muncul itu setelah dia pulang sekolah kan saling kenal mengenal. Selama ini kalau naik motor salah banyak kecelakaan. Mereka ndak hubungan sesama, kebersamaan itu semakin kecil Bung Alil. Beda ketika dia pulang. Tangerang biasa kolej sugi masih sekolah di wei tajala det kolej sugi. Marno ladek gitu apalagi kong ke pojo-pojo deh naga itu aja gitu. Seperti itu. Jadi itu menurut saya salah satu pemimpin yang ada ini yang memang penuh dengan inovasi Bung Alil ya. Meskipun bukan hal baru tapi mengembalikan situasi seperti yang dulu itu luar biasa Bung Alil menurut saya. Iya, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung sama kami di sini. Ada ini kosong juga. Kosong namanya. Pokoknya aku ngerangi Sulando tuh Bung Alil. Orang lahir di tahun-tahun 60-an itu berarti usianya juga sekarang sudah di atas 50 tahun. Sama dengan siapa ini Daeng Patiroy. Bung Daeng Patiroy ini pasti usianya di atas itu. Kau ngerangi Sulando enggak Bu? Kenapa ini kecapina Bung Alil lah Iya, di pasar-pasar juga Bung. Oh iya tahu. Iya. Saya sering nonton. Malah kadang enggak masuk sekolah kalau ada isu landong kan. Iya biasa di. Apa Yero ini kok maguru ke retorika biasa. Kok ki Pak Bulu maguru retorika. Apa itu retorika Pak Bulu ya. Awu anamu maga jagota eloki masih sekolah ya nacaki mata agak teteki menurut tu dah ketemu nah tutupi panggungin apa kiles nah tutup itu sompet nah itu ya saya itu sompet putih nah apa kiles jago mete mah bicara Bung Alil jago di kok nama kada aja mawan kok kada matu tajan di matu lo buka ula aku deh gaga aku peti padahal dero gaga ula Bung Alil capek Pak Burana lezu ni deh gaga tega ula itu padahal dia gaga ula Bung Alil. Waktu nana balu Pak Burana makadai dia beruntung semua kalau yang hadir hari ini apa kami 10 oleh politik Malaysia. Jadi kau dek tamagati meli dek gagal tarung tu. Sisanya capu 10 yang kamu paku petin apa kan? Jago Pak Burana. Jago di. Coba nih pati lo mak kampanye tu nak cara nak mak kampanye mak bicara Pak Burana mempang itu batu-batu itu. Mempang. Iya di. Apa ada pungan mana tu? Nolena na hipnotis tahu di. Jago meto. Jago na wasang mani. Apa depung tahu. Palal pura ni risan mah kada Pak Bura balik na balo. Sisena pura macam mu be mater. Apa ita aja ngerola aero Bung Alil. Iya. Padahal bulana dek gaga. Tapi kamu apa mau aku kue di? Masih, saya sering biasa kalau ke Sopeng ke tempat-tempat masih banyak ya. Masih ada kadang dia bikin tenda-tenda di luar. Iya, napasan ni corona, masep pun ya. Iya. Ini ada juga Semut Aliansi Musisi Baru. Sanggar Seni Coli Puji, orang-orang di dalamnya ini semua kreatif Bang. Oh iya. Iya. Mana saya? Aku anak seni itu pasti kreatif. Sebenarnya dulu saya lihat di Al-Ghazali itu pernah saya lihat di kampus sana itu ada juga sanggar di sana aktif itu Bung Alil. Anak-anak muda mak genderang agak dan sebagainya. Tapi saya lihat tidak aktif selama 1-2 tahun terakhir ini tidak pernah lagi saya aktif di sana latihan. Sanggar seninya di Al-Ghazali. Ada. Iya. Tapi saya tidak pernah lagi aktif. Iya. Ini karena yang dinyanyikan Yusuf London juga mengangkat tema sejarah. Jadi itu mengangkat PPO ada Persatuan Penjual Obat. PPO ada. Napa iseng? Apa engkau tuh maha guruna itu namaku enggak itu? Ada. Dan disitulah sebenarnya kalau kita mau sebagai politisi mau belajar murni retorika itu kan gaya berbicara, seni berbicara untuk mempengaruhi orang lain ya, agar mendengarkan apa yang kita ingin sampaikan. Kita nih Pak Bura itu. Pede laut tuh dia pede makura pede tatambam itu. Iya. Ya kan? Apalagi kok nama tona senior nama tona wah. Senior metode ya kan. Iya. Apakah kamu tuh kapan apa cuy tahu di tim nadi? Apa itu? Bansana. Iya ada 1, 2, 3 yang membantu. Apa be? Biasa kedai.
Poleke gembel padahal anggota nama. Yang kata, padahal ya pakai tania Mike toa meto pakai bukan? Iya, Mike toa. Jadi nak kota sedi kilo yang kali itu paling mabel kau yang kan dipabel paburar. Pak toa ya itu toa bicu itu mari itu. Iya. Akhirnya Pak Kacapi merupakan sarana mengembangkan seni naratif atau yang dikenal sebagai teater bertutur. Iya betul Bang Alil. Di Baru itu Mega Mupa, Toriolota tuh macam Kacapi, termasuk di daerah Kalompi di sana itu. Bukan hanya Kacapi yang dikembangkan atau dilestarikan, termasuk Gambuzu Bang Alil. Iya. Apa ya ternyata peralatan Gambuzu setiap daerah-daerah beda-beda juga Bang Alil. Oh, maku ga? Iya beda Gambuzu na Bang Alil. Oh, engkau tuh pada gambus Maloko. Engkau Maloko ada kan? Maloko ada juga yang kecil. Iya, bicu. Nah, itulah kekayaan khas dari daerah masing-masing. Masing-masing ada perbedaan. Meskipun kalau kita mendengarkan itu ya kurang lebih sama Bung Alil. Petikan-petikannya. Iya. Engkau tuh pakai capik gua nih. Daerah Kota Baru sebelah bagian sedena Masjid Pepabri Masjid Muhammadiyah Iya, ada di situ. Ya mohon maaf tunanetra di situ. Tapi makanya maka caping, jago. Makanya metode tunanetra itu apapun kalau dia masuk di dalam kegiatan seni pasti makanya Bung Alil. Iya. Karena memang penjiwaannya Bung Alil. Nada alami meto ya sampai ke tulang sumsumnya itu Bung Alil. Ada tuh pak keyboard dari sidrap itu Bung Alil. Iya. Ini kan sendiri Bung Alil. Andrikan. Loto, Andrikan. Komembu instrumen itu kan. Iya, luar biasa. Iya, naruh keda Allah itu maha adil ya maksudnya. Ada orang yang sempurna tapi belum tentu bisa seperti itu. Tapi orang yang diberikan kekurangan, tetapi kalau dia main keyboard, bukan hanya main keyboard, suaranya pun juga. Padahal tidak ada instrumen yang dilihat itu Bang Ali. Iya, nah, jadi makwiro betuana. Nangkalinga betul. Nangkalinga mi. Makai lo ni rate-rate peratoni tamat televisi nasional itu. Iya, pertama agak saya lidagal. Iya. Iya. Ada nih public speakingnya mereka luar biasa Bung. Oh iya. Iya. Mereka nak kalau bupati itu lupa kalau public speaking. Iya di. Luar biasa. Iya betul. Pak Kacapi juga dapat mengasah kemampuan literasi lokal. Wah, iya. Jadi segala sesuatu kalau sudah main rasa, main hati, pasti hasilnya jauh lebih bagus Bung Alil karena di situ ada penjiwaan. Nah jiwa meter di, nah kesana. Iya. Jadi ini juga seni memang perlu dikembangkan di Kabupaten Baru ini Bang Elo. Perlu. Sangat menurut saya Bung Alil. Cocok tak sengiona kada setiap malam minggu kah atau malam Ahad itu kita gelar ada panggung khusus. Jadi IPA bergiliran ini. Ya, kemudian itu Bung Alil, bagusnya itu kalau kita memperingati hari jadi Baru hari jadi daerah kita itu kan sebenarnya esensinya di situ adalah keceriaan, kegembiraan. Sama ketika kita merayakan ulang tahun kita sendiri, sama ketika kita merayakan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan kita. Mestinya itu jauh sebelumnya, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan itu sudah ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat di tingkat desa, lanjut di tingkat kecamatan, lalu puncaknya di tingkat kabupaten. Misalnya Pekan Budaya dan Seni Bung Alil. Nah tidak apa-apa sebenarnya mereka dikompetisikan itu lalu diberikan reward, penghargaan dari pemerintah supaya kegiatan itu menjadi kalender tahunan Bung Alil. Seperti itu. Apalagi kan sekarang dana susah karena semua desa kan punya uang dan saya yakin ada item anggaran di situ untuk pembinaan pemuda Bung Alil.
Jadi persoalan kreativitas di sebenarnya di Bung Alil. Ya mudah-mudahan Rongo Mega mangkalinga Pak biasa tuh tetap 10 milima kue tetapi tas siratu isa liwang. Ya, seperti itu Bung Alil. Iya, jangan hanya acara seremonial pemerintahan saja seakan-akan hari jadi itu hari yang memperingati saja atau yang berkepentingan hanyalah orang-orang pejabat atau pemerintah. Mestinya lebih mengakar ke bawah di grassroots Bung Alil supaya ada namanya responsibility, ada tanggung jawab bersama terhadap daerah. Makiro. Iya. Ini ada pendapatnya juga Laja Langkung ini, Andi. Dulu pas saya masih sudah hampir tiap malam minggu ada pentas ini di panggung Sumpah Binangai. Oh dulu dulu. Iya, saat itu saya masih aktif sebagai peserta pentas seni budaya. Oh, iya, beda nih sekarang katanya. Oh, beda. Itu saja sekarang anak-anak Bung Alil. Dulu aktif sekali itu ada festival band untuk anak-anak muda Bung Alil. Ini jarang lagi terjadi seperti itu. Jadi memang pengaruh apa ya? Transfer teknologi juga ini Bung Alil ya. Kemudian kehadiran handphone dan segala aplikasi yang ada di dalamnya membuat orang semakin tidak kreatif Bung Alil. Begitu karena lebih banyak waktu tersita ke situ. Oleh karena itu ya tadi pemerintah mestinya hadir sebagai mediator, fasilitator untuk menumbuhkan kembali yang seperti itu, Pak. Kan enaknya itu di Sumpah nggak ada panggung, tapi dibiarkan saja mubasir seperti itu, tidak pernah digunakan. Yon Rima Marako Bale. Begitupun yang di Padongko. Di Padongko itu Bung Alil di Kampung Baru ada juga panggung di situ di depan bola itu ya kan. Tapi kan jarang digunakan. Panggung utama juga yang ada di Coli Puji di situ juga ada, tapi jarang digunakan Bung Alil. Ya roh ya wasengnya ajak bawa nenek pas sewangi tekong kalau gunakan nih pak gratis nih. Biar hadir pemerintah situ memberikan gratis Bung Alil. Yang penting dia mau berkesenian karena kalau dia hadir misalnya kan kayak baik di Sumpang maupun di Padongko maupun di Bola Pitu ya Bung Alil maupun di Alung-Alung kang laku tero balu-balu Pak Mega tolojok kan aku baru tegang haus hiburan. Daripada loke pare-pare atau loke butung. Lepas capu dek aku perbatasan. Iya, bagus kan. Begitu Bung Alil. Oke, kita bacakan ini. Di samping Pak Kecapi juga ada seni Masura Galigo ya. Juga sudah hampir punah. Iya. Kemudian harusnya dihidupkan kembali itu tiap malam minggu. Iya, cocok. Jadi setiap malam minggu ada tempat contohnya di malam minggu di alun-alun kan ke panggung ke Rumah Lopo Nagampal ada sebenarnya Bunga di K55 mi desa dan kelurahan karo 55 atau 56 igilir mi bawa malam minggu ini desa A, malam minggu berikutnya desa B, malam minggu berikutnya desa C. Aku tidak seberapa juga kan mereka punya biaya. Terserah mereka mau menampilkan budaya apa, seni kreatif apa, Bung. Iya. Nah, ini bagaimana perkembangan sholat jamaah tepat waktu Bung Alil? Sholat jamaah tepat waktu. Iya, maksudnya Garo. Iya, program sholat jamaah tepat waktu. Oh ya apa instruksi edaran Bupati apa Bung? Iya. Ketika sudah sampai waktunya untuk sholat maka segala sesuatu dihentikan. Ya biasa tuh itu kan daerah makro itu terpengaruh peleku daerah-daerah lainnya tapi tidak diikuti dengan political will yang kuat. Ada pengumuman begitu tapi Dek Wita yang Katomi masih banyak saya lihat di kantor-kantor yang apa nih? Yang tidak mengikuti kan? Iya, tidak mengikuti. Iya.
Kang himbauan meto memang kerema tu bupati kang himbauan mi itu sudah edaran. Padahal mestinya kan kalau mau betul-betul jalan itu dikasih contoh apa itu di masyarakat itu berial apa contoh misalnya pejabat-pejabat kita terutama orang nomor 1 orang nomor 2 ini di baru ini misalnya ketika pas saatnya salat mereka sudah ada di masjid. Dengan demikian Bung Alil pasti orang semuanya ikut. Apa napa itu tuh bawah-bawah ikut si gabung-gabung si bawah bosna toh kesempatan tapi tanggal yang kadang kata Umi mas sempat aja nggak? Supaya ngerangnya apalagi macam mutasi Bung Alil itu. Iya, ada programnya itu memang ada. Ada. Pada saat sudah satu hari sudah dilantik itu ada surat edaran itu sudah keluar kayaknya. Jadi jangan juga terlalu mudah membuat seperti itu kalau tidak bisa diimplementasikan dengan baik Bung Alil. Iya, tapi mudah-mudahan pelan-pelan ini, pelan-pelan. Pelan-pelan capu 5 tahun ya. Misalnya capu 5 tahun. Iya. Jadi saya juga sudah berapa kali menghadiri kegiatan di Menara MPP itu. Tiba saatnya itu tidak ada. Yang ada kalau misalnya lagi azam ya. Azan. Oke, stop dulu menunggu sampai selesai. Tapi untuk segera berhenti lalu menuju ke masjid karena ada edaran itu enggak. Belum sampai ke situ Bung Alil. Belum PD? Iya. Belum. Iya. Ini selamat bergabung untuk yang baru bergabung sama kita di sini. Iya. Uni mangga naro serio lo gero. Lo kakak boleh kak pangkap. Woi. Iya. Kok waktu nak pangkap we macaka. Macaka. Pas matama perbatasan, woi Makalemeng. Iya, Makalemeng. Dia lampu tua. Iya. Dia sekedar mati mana lampu jalan tak kurang perbatasan desa Lasitai, Butung. Iya. Oh, iya. Padahal lo pol matan rameto kok makanya antara perbatasan pangke beru. Yang begitu sebenarnya memang keadaan angin-anginan. Angin-anginan maksudnya? Betul ada ke polisi pelai kasih kepala pelai ke malu mana si lampu aja si mati erode si gagah. Karena itu kan juga butuh juga biaya perawatan ganti balon apa dan sebagainya anggarannya juga kan tidak kecil Bung Alil. Jadi biasanya kita di bar itu kalau ada momen perayaan kegiatan-kegiatan seremonial katakan menjelang Agustus malu mana tuh mak disko namu pokok-pokok mak disko tapi nako causi atau masalah sih deh sih apalagi kayak di Butung itu Bung Alil banyak juga tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Makanya dulu daerah Paswardi itu yang dibikin itu lampu yang panjang itu Bung Alil kayak selang itu narta metete nalen apa tilo bolanan apa luar. Wah, ada yang begitu. Enggak bahaya tuh kok tidak bisa bertahan lama. Ipa kuntaki kerodi. Iya karena begitu biasa tomar mah diskusi magi sih lampu ada nama lu naselo menit sedikit lalu survei karena alas itu diambil karena itu lampu-lampu begitu diparkir mobil truk di sampingnya baru diambil kan truk itu punya dengan lampu-lampu begitu Bung Alil. Iya. Bahaya tuh angka dilema tuh kasih pemerintah. Ini ada assalamualaikum ini siapa yang dari Kaltim. Oh iya, mana nih? Tuh Bugis baru dari Kaltim. Waalaikumsalam. Ya, selamat besok ya hari Idul Adha ya untuk semua teman-teman yang ada di sini. Aktifnya anak-anak di tingkat SD di publik atau panggung meningkatkan mental dan kepercayaan diri anak-anak juga. Iya ya batuku SD biasa Bung Alil nak cara itu biasa perseni. Iya. Tampil metoka kah malawak kah tuh Bung Alil? Malawak ya. Malawak kah SD. Iya. Macawa mah tahu ya? Macawa mah Bung Alil. Macawa Pak. Iya. Dek rontok Tommy nomor rek. Iya. Dek nawisa ruang sama apakah karena almarhum bapak saya kepala sekolah SD dan untuk nomor. Tapi kan antar kabupaten Bung Alil. Iya. Perseni rek ini.
Iya, jadi memang almarhum Husain itu, Iya. Pak Husain ini, memang dia kan termasuk tokoh seni juga, seni budaya di Baru itu. Iya, Ada lagi namanya Pak Bur itu di bawahnya itu, ada namanya juga Pak siapa lagi namanya itu, Pak Sake. Memang dia pelopor nama itu ya acara-acara makro bola. Iya. Dan bagus pada saya. Saya ingin bagaimana dihidupkan kembali. Itu kan merupakan suatu hal yang baik menurut saya kalau dihidupkan kembali seperti itu. Iya. Di tengah-tengah tantangan pengaruh global ya, budaya luar ya. Kita kan harus punya filter juga. Salah satu filternya itu adalah bagaimana memperkenalkan kearifan lokal budaya seni, kearifan lokal kita ini secara pelan-pelan ke anak-anak masih SD, Bung Ali, SMP, SMA. Ini ada ramen juga ini. Ada juga Pak Bahar tetangga Bang Ilo. Iya, Pak Bahar yang saya maksud tadi itu, Pak Bahar. Iya. Iya. Kalau saya tidak salah mantan kepala SD Sempres Negeri Baru. Iya. Di menumbuh kembangkan ini seni kepada anak-anak di. Jadi kode metode agama paringara, makanya itu butuh dibaruin semacam Dewan Kesenian Budaya yang memang menaungi semua seni budaya yang ada dewannya Bung Alil, supaya ada yang memperjuangkan, mengingatkan kepada pemerintah, dinas pendidikan, masukkan kembali itu kegiatan-kegiatan seperti itu. Apalagi kita kan sudah ada COVID-19 Bung Alil ya. Maksudnya agar pelestarian budaya-budaya lokal. Iya. Ini Laja Langkung juga ini Andi. Usul jika nanti membahas tema pendidikan bisa tidak pertambangan dan unit berat mulai dikenalkan. Oh di sekolah-sekolah ini. Iya Bung Alil. Jadi khusus menyangkut masalah lapangan kerja dan investasi ke depan kita memang harus persiapkan dengan baik. Begitupun menyangkut masalah pendidikan. Saya ingin diskusi dulu dengan Prof. Haji Kamarudin Hasanin Bung Alil. Kapan beliau ada waktunya. Kemudian Bung Alil punya tugas untuk menghubungi dinas pendidikan. Kita ingin melihat betul. Kayaknya memang tidak cukup kalau 1 jam kita bahas itu. Tapi ini penting. Kemudian sekedar informasi untuk Jalangkung sudah di DM Bung Alil sudah ya? Iya sudah masuk di grup itu. Oh sudah ada di grup. Nah kita ingatkan saja bahwa insya Allah hari Minggu setelah sholat asar ya. Kita kumpul. Kalau bisa sih sebelum sholat asar karena sedikit ada pembahasan sedikit yang agak panjang. Ada nih Ibu Yus yang sudah gabung juga. Apa temanya yang dibahas ini? Tema hari ini menjelang hari raya saja. Kita silaturahmi sambil menyerap aspirasi Bung Alil di. Iya. Apa malah banyak tahu. Itu jauh fokus ya palingnya sabi. Maki sabi lenya Bung Malajang. Pura apa ni jangan cerita maka dah di tas di sedikit lo pura mana ni oki asana. Iya. Ya ro macam tapi ro tak aku ya agak sedih. Iki dua nak sedingi rampo. Karena kering kisah aneh kambing tuh. Main kantor. Kering Bembe dah nak kering. Iya. Abi sepakat senior bukan cuma saat azan tapi kegiatan dihentikan dan sholat berjamaah sesuai edaran. Cocok. Iya, saya di luar daerah Pak Ilham. Iya, karena ini Andi, saya di luar daerah Pak Ilham. Kalau ngumpul mungkin belum bisa. Oh iya. Di luar daerah di mana memang saya kira ada jadi baru bro. Ternyata di luar kini. Jelas nanti kita kasih masuk juga di dalam struktur Bung Alil. Iya. Pastikan ada Alil teman-teman. Ada nomornya toh Bung Alil tuh nanti ada. Telepon saja, dikirim hasilnya nanti itu ke Andi. Di daerah mana? Ke Marwali lagi barangkali? Di mana kah? Ya jadi kita sependapat, kita ikut Ibu Yusdahlia. Insya Allah ke depan itu dalam setiap hari pembahasan itu sudah lengkap temanya. Makanya nanti itu langsung 4 tema dalam Senin, Selasa, Rabu, Kamis Bung Alil. Andi di Kaltim. Oh ada di Kaltim sekarang. Di Kaltim. Oke. Iya.
Kalau hari ini ya bincang-bincang santai saja. Iya. Apa mau setono kita itu jaka tuh main karena panggilan nggak kalau mak gerek sapi deh pak, bajet bi. Baja be kau kira sapi. Apa ya sapi ku tulu nama nih awar. Laporan ka bangona ni kedai. Lepas sapi magai. Desa. Nah limbangi baru. Mana engkau na limbang? Ya. Iya. Oh Andi di Papua, tidak di Kaltim Tabah. Kukira di Papua, di Kaltim dia. Iya. Apa ada desi gaga Malik Hop Mipol, kemudian Wahida, Ida Said Dale. Tapi sudah confirm beberapa teman ya, insya Allah hari Minggu ya Bang Khalil ya. Iya insya Allah. Iya hari Minggu. Padahal rencana rumah tu mebu rumah anak ki konroh kami gere taro ton ya konroh tapi sekada. Kena nakas sih. Kena wasin kena bukan asing. Iya. Nah cawa-cawa mana kayak kayus ke. Iya. Iya. Di Kaltim Yus. Harusnya di Papua ikut support buat cocok tahun rasanya kayus. Harus ada tema memang. Iya. Insya Allah minggu depan kita sudah lengkap dengan tema. Jadi mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah bekerja teman-teman untuk mencari siapa leading sektor terkait. Kalaupun tidak ada tetap harus jalan Bung Khalil karena bisa berulang. Sama kasusnya pertanian kemarin. Pada saat kita janjian di hari H beliau tidak sempat tapi dia minta lagi untuk selanjutnya kan bisa. Tidak ada masalah. Dia aja itu nama agak berulang-ulang. Apa itu keberulang-ulangnya biasa tuh kanja. Iya. Justru menyamang biasa tuh berulang-ulang. Gitu. Iya. Ini hentai nih. Nalimbangi baru kak karena gelap hendak kelihatan nih jadi malimbang. Iya kapang. Bedito apa makir. Tapi kama lepas saya di kuber. Oh kama lepang. Kak dua atas sediku sekadar makir sedih. Dan usul Bung dalam pemilihan ketua Dewan Kesenian usahakan praktisi seni yang punya link marketing. Link marketing. Oh di Tomati Ero kita punya organisasi itu memfasilitasi terbentuknya itu Dewan Kesenian di Kabupaten Baru Bung Khalil. Iya. Cocok. Dan budaya ya. Kita memfasilitasi saya terbentuk. Setelah terbentuk ya kita hanya membina saja. Tidak perlu kita harus menjadi pengurus di situ. Nah, cocok Om Milo. Iya, mudah-mudahan nanti ini di pertemuan kita sudah ada wacana ke situ semua. Iya, sudah dibentuk. Iya. Bisa kita undang nanti kayak Pak Bahar, kalau beliau kan masih ada ya, kecuali kalau Pak Husain kan memang sudah tiada. Masih ada beberapa pelaku seni budaya itu Bang Khalil. Iya. Ya biasa Yundat tuh balawa agak tari-tari ya mapada kogoa tuh Makassar kan reapia tuh banyak. PPP Karmaka kalau di Makassar dia main dengan bola-bola api itu banyak. Masih reapi. Masih api sendiri begitu. Iya, seri api. Itu kan tidak pernah kita lihat lagi. Apakah generasinya ada atau tidak ada Bung Khalil? Tidak tahu. Weh, jali jaya api ya beda deh. Iya, kemudian kata tuh Mak Bisu. Mak Bisu agak. Iya. Kan dia mana tuh? Iya. Ya, oke, waktu sudah kita di penghujung acara ini. Ya, bagaimana Om Milo? Ya, jadi kita sampaikan kepada teman-teman bahwa insya Allah minggu depan ada beberapa tema yang kita kemungkinan akan kita bahas. Tinggal bagaimana persiapannya Bung Khalil selaku dari IGA Radio untuk mengkomunikasikan siapa-siapa yang bisa diajak untuk hadir supaya bisa lebih berbobot kita punya obrolan ya. Jadi kita ke depan kemungkinan sudah bicara tentang perikanan Bung Khalil. Kemudian kita berbicara tentang pendidikan, kemudian kita berbicara tentang kemiskinan dan kesenjangan sosial Bung Khalil. Kemudian kemungkinan kita bicara juga terkait dengan transparansi publik atau partisipasi publik Bung Khalil. Karena saya dengar informasi dari jaringan yang ada di Ibu Yusdahlia itu memang di DPRD kita ini belum ada produk perda yang terkait dengan transparansi publik. Padahal ini penting, termasuk partisipasi publik penting juga karena
undang-undangnya sudah ada, tinggal dibuat sebenarnya perdanya. Nah, memang biasa kalau persoalan transparansi dan partisipasi publik, eksekutif itu biasanya tidak terlalu semangat untuk membuat perda itu, karena itu kan memberikan ruang kepada banyak pihak untuk banyak terlibat. Tetapi kalau misalnya eksekutif tidak mendorong itu di DPR, kan DPRD bisa menggunakan hak inisiatifnya untuk menggagas itu, Bung Aldo. Iya ya. Karena bagaimanapun menurut saya di era digitalisasi, transparansi itu sudah harus ada. Karena kita ini terus terang jujur ini, kalau kita mau jujur, selama beberapa puluh tahun yang kita belum pernah melihat ada kajian-kajian pembanding terhadap RAPBD kita, Bung Aldo. Padahal di situ civil society, akademisi sudah harus terlibat di situ untuk mengontrol itu juga, Bung Aldo. Tidak boleh maka sepenuhnya kita serahkan kepada anggota DPRD kita, tidak bisa, Bung Aldo. Harus kita juga ikut di situ. Ada nih, komentarnya Bu Lilis. Belum ada perdanya transparansi karena belum studi banding. Iya. Kang, ini pintu, ini kan pintu nanti untuk studi banding lagi. Iya. Kalau kayak perlu ada perda transparansi, lo kasih studi banding di mana sudah ada perda transparansi. Lo kemagwe na ko. Lo kemak guru, lo kami pertemuan, porero lo miloni fotokopi, miloni aga. Porero lo kani santai-santai, lesu nih Bung Aldo. Dia kan dengi yalau makiti telepon. Bisa, makanya kan presiden sudah bilang, yang perjalanannya, penganggarannya. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Jadi Nadima ya. Bisa, sangat bisa. Sekarang apa sih yang tidak bisa kita download misalnya di Google? Begitu kita entry misalnya perda terkait transparansi, muncul sudah semua daerah-daerah, mungkin ambil 100 kabupaten di Indonesia yang memiliki produk yang sama. Untuk kita adopsi, kita replikasi di sini, tinggal kan persoalan merumuskannya, saya tinggal tambah dan dikurangi, Bung Alil. Iya. Tapi rujukan-rujukan undang-undangnya dan sebagainya kan sudah ada di situ. Tapi kan bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah ya ada anggaran yang memang harus digunakan, Bung. Di situ problemnya memang. Iya. Era digital nih sekarang, jadi kalau data aja diminta tinggal dikomunikasikan. Iya, mestinya sepakat misalnya seperti itu. Ini saya mau sekali nih, kan ada Pak Hasan Resi nih gabung ini, menelpon tadi. Maaf kan dah. Saya reject karena ku pakai HP ku nih. Live. Iya. Ini Pak Hasan Resi ini dari relawan Basnas ini, saya undang. Ini terkait dengan adakan distribusi sembako atau ini paket Lebaran Idul Adha ini sebanyak kalau tidak salah 5.400 ya, 5.400. Iya. Iya. Assalamualaikum, Bung Alil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Gilo, selamat pagi menjelang siang. Iya, selamat pagi. Lama Bung banget Hasan saya Resi. ketemu lagi sama beliau. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan baik, kabarnya juga baik semua di situ. Alhamdulillah sehat selalu, Bung Gilo. Bung Alil juga mudah-mudahan sehat selalu ini. Amin. Iya, di Basnas kita lihat ini, pagi-pagi sudah ada di Basnas. Iya, di kantor ini. Iya. Ada. Bagaimana ini perkembangan pendistribusian logistik ini untuk ke fakir miskin atau yang sudah dibagikan ini? Iya. Ya, jadi alhamdulillah teman-teman radio, semua penonton yang hormati, selamat pagi. Kami dari Badan Administratif Nasional Kabupaten Baru mengucapkan terima kasih kepada Bung Alil yang mobil ini bisa live walaupun sebentar ini, Bung Alil, karena saya mau pergi rapat. Perlu saya teman-teman semua bahwa dalam rangka menghadapi Idul Adha ini, Badan Administratif Nasional Kabupaten Baru mendistribusikan paket sebesar 5.400 paket terbagi dalam
55 desa kelurahan. Iya. Kemudian pada intinya teman-teman relawan di bawah itu adalah bagaimana paket ini sebelum hari raya Idul Adha. Iya. Dan ini deadline-nya itu harus sampai pada mustahil, tidak boleh disimpan. Iya. Jadi hari ini adalah deadline terakhir bersama pemerintah daerah agar paket itu bisa sampai di penerima dan tidak boleh disimpan. Kalau ada yang sakit, semua diantar ke rumahnya. Terus bagaimana itu Pak Sandresi? Bagaimana data-data yang digunakan untuk distribusi atau penerima itu dari mana itu? Saya lanjut dulu, Bung Olo, saya lanjut dulu. Iya. Iya. Yang kedua adalah yang sehat itu bisa ngambil di kantor lurah dan desa. Yang sehat ya. Iya. Tapi yang kurang mampu, yang ini kan rata-rata ada, atau bisa juga diwakili oleh contoh misalnya anaknya, saudaranya, sehingga bisa mengambil di kantor lurah desa. Iya. Itu. Ini pertanyaan Bung Ilo sangat bagus ini. Iya. Data yang kita pakai itu adalah data dari penerima dinas sosial disandingkan dengan data relawan yang ada di Kabupaten Baru. Jadi perlu saya informasikan ke teman-teman Bung Ilo sama juga dan penonton ini bahwa data yang dipakai Basnas adalah kolaborasi antara pemerintah daerah dengan relawan yang ada di desa dan kelurahan. Itu kita punya relawan satu desa, satu orang yang berdomisili di desa itu. Jadi itulah yang disandingkan sehingga apa yang ada dari kemarin itu data dari dinas sosial kita verifikasi di bawah layak betul nggak orang ini. Sekarang misalnya begini Pak Sandresi, bukan hanya persoalan layaknya sebenarnya di sini, tetapi apakah tidak terjadi double antara penerima bantuan dari Basnas ini dengan yang selama ini juga menerima bantuan dari pemerintah? Betul. Nah, bagus sekali pertanyaan ini. Jadi begini, kita sudah menginstruksikan kepada kelurahan dan desa bahwa yang dulu itu terkait dengan penerima PKH, BPNT, DSU. Ada 3 itu, BLT, PKH, DSU. Jadi kita berupaya, khusus yang miskinnya, kalau yang fakir tidak boleh. Fakir itu layak harus menerima. Kalau kategori fakir, karena ada 2 di sini, kategori fakir dan kategori miskin. Yang selanjutnya, yang kategori miskin itu dikesampingkan dulu penerima PKH. Misal contoh, ada penerima PKH, itu dikeluarkan dulu. Siapa tahu masih ada di desa atau kelurahan itu yang belum menerima, itu yang diatur oleh Basnas dan layak. Tapi itu kembali lagi bahwa verifikasi teman-teman relawan yang ada di desa kelurahan itu. Bukan hanya misalnya contoh dari desa kepala dusun RT ini loh. Ada orang kaya yang sudah kurang mampu, tetapi kadang-kadang data yang kita kirimkan ke PKH belum terganti. Hanya itulah yang di-cover. Kalau yang begitu pertanyaan ini loh. Yang kedua, BLT. BLT ini kan ada BLT kan, saya tidak tahu kalau terlalu dalam ya, kalau BLT sama PKH. Tetapi pada intinya adalah kita kesampingkan dulu yang khusus miskin. Tidak boleh menerima dulu dari Basnas yang miskin kalau masih ada yang lebih layak menerima karena dia sudah menerima dari desa atau dinas terkait dengan PKH dan BPNT. Begitu Bung Elo. Iya. Oke, karena saya lihat memang kemarin di dalam persoalan distribusi itu kan masih terlibat pihak desa. Saya takutnya apakah tidak ada intervensi dari desa terkait dengan penerima itu, Bung. Kemudian saya lihat ada juga dari pihak kepolisian. Apa sih perannya di situ, Pak, dari kepolisian? Saya mau tahu juga itu, Bung. Iya. Jadi begini, pertanyaan ini sebenarnya yang kadang-kadang waktu kemarin itu timbul. Yang pertama adalah ada desa yang mengambil. Jadi begini ya Bung Ilo, pendistribusian paket Basnas itu adalah pendistribusian yang sudah ada namanya.
Kita sudah keluarkan nama-nama dari sini. Kita itu mengambil adalah kolaborasi antara dia yang punya masyarakat. Dia yang punya masyarakatnya, jadi dia menjadi ke sini untuk mendistribusikannya bersama relawannya. Jadi relawan Basnas dengan desa kelurahan itu kolaborasi terkait dengan TNI Polri. TNI Polri adalah bagaimana mengamankan paket ini sampai ke Mustahik. Itu perintah dari Kapolres dan Dandim. Harus mengamankan ini, tidak boleh ada di sekitar, tidak boleh ada lagi nama di situ jika dia penerimanya. Itu sama, kalau ada begitu mengalir, segera laporkan di Basnas. Saya sangat upload kalau ada yang ada namanya dalam penerima tetapi dia tidak menerimanya. Bagaimana ada lagi? Iya. Begini ya, Bung Hasan Resi, apakah memang infrastruktur daripada Basnas ini tidak bisa sendirian terjun ke lapangan? Karena brand yang keluar, takutnya nanti kalau misalnya desa atau infrastruktur pemerintah terlalu banyak terlibat dalam persoalan distribusi, justru nanti orang lupa bahwa ini dari Basnas sebenarnya ini karena saya tidak ingin Basnas ini sedikit ada bau-bau politik seperti itu, Pak Hasan Risi. Kenapa tidak mandiri aja itu Basnas punya program sendiri untuk mendistribusi sendiri misalnya dengan data-data yang sudah ada? Ya, jadi betul. Apa yang kita sampaikan itu sangat betul. Bahwa kita tidak ingin intervensi masih dalam dunia politik. Betul, saya sepakat. Tetapi infrastruktur yang ada di Basnas ini belum memadai untuk sampai ke bawah. Contoh ini yang paling ini. Barang ini ribuan, sedangkan operasional mobil di sini belum ada. Sekarang ini Bung Iwan sampaikan bahwa mobil operasional Basnas itu cuma satu yang Innova yang lama itu. Yang lain kita tidak punya, sehingga kita kolaborasi antara desa dan kelurahan untuk menjemput barang ini bagaimana bisa sampai ke penerima. Jadi kalau desa datang menjemput sendiri menggunakan mobil desa itu biaya mereka sendiri, bukan biaya dari Basnas? Biaya dia sendiri. Biaya dari sendiri ya. Artinya Basnas belum punya infrastruktur terkait untuk proses distribusi, belum bisa menganggarkan tersendiri. Ya, belum. Iya. Karena kita kan hasil rapat kemarin bahwa itu adalah punya masyarakat di desa dan kelurahan itu, sehingga wajib untuk memberikan kepada masyarakat itu. Oke, saya mau berangkat. Oke. Terakhir. Apakah selama di dalam kinerja Basnas ini ada semacam audit internal kah atau audit eksternal? Itu terakhir. Begini. Jadi kadang-kadang orang di luar ini sebenarnya dulu bingung dengan Basnas. Di Basnas ini dulu ada namanya, kita ini kayaknya 4 kali dalam tahun diperiksa. Diperiksa sama siapa itu? Pertama dari Dirjen Kementerian Agama. Kita jadikan sampel ini di Sulawesi Selatan ini. Barulah yang akan jadi sampel Basnasnya. Yang kedua adalah BPK. Nah, yang ketiga ada Satuan Audit Independen dari provinsi. Yang ketiga, yang keempat adalah Satuan Audit Internal. Begitu. Oke. Jadi Bung Iwan. Iya, kenapa saya tanyakan ini Bung Hasan, karena kalau kita lihat di Jawa Barat ya, mulai muncul itu sehingga ada pertanyaan kritis seperti itu karena ya banyaklah ada penyalahgunaan juga terkait penggunaan dana Basnas yang dikumpulkan dari masyarakat atau ASN ini. Oke, terima kasih Bung Hasan. Terima kasih banyak ini Pak Hasan Resi. Yang jelas poinnya hari ini kita tidak ingin ke depan itu ada warna-warna politik di dalam proses kegiatan Basnas, Bung Hasan Resi. Biarlah mandiri Basnas itu saja. Saya sepakat mungkin kesimpulannya Bung Iwan. Kita Basnas adalah transparansi. Akan data apa yang kita inginkan, apa yang akan kita laksanakan itu terprogram semua dan kita bersaing agar ini kan lembaga dana umat. Jadi harus dikelola dengan mengacu kepada 8 asas.
Ya, dan bersih dari politik-politik pencitraan apapun itu ya, harus itu clear ini Bung San ya, karena ke depan pasti kami mengontrol itu. Iya. Ya. Oke, Makasih banyak. Ya, Makasih. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak untuk Pak Hasan Rezi sudah ikut bergabung juga di pagi ini. Ya, dan tentunya sudah kita dengarkan Bang Ilo. Ya. Ya. Hari ini terakhir pendistribusian logistik kepada fakir miskin atau Iya, jadi mestinya memang Bu Khalil, supaya tidak terjadi double terhadap penerima manfaat dari Basnas ini, memang database dari Basnas itu sendiri harus ada dan terintegrasi dengan data-data penerima bantuan sosial, apakah itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, Bu Khalil, supaya skala prioritas itu adalah bagi orang yang memang tidak penerima, karena terus terang saja banyak di daerah-daerah di desa-desa terpencil itu yang sebenarnya masih layak tapi tidak masuk di dalam program itu. Nah, inilah yang harus menjadi prioritas. Yang kedua, kita berharap Basnas ke depan itu lepas dari bau-bau politik. Maksudnya tidak boleh ada mengambil manfaat di situ untuk pencitraan, karena ini kan dana umat, Bung Khalil ya. Seperti itu menurut saya. Iya. Oke, kita akhiri dulu untuk pertemuan kita di pagi ini. Ya, makasih banyak untuk kebersamaan tak semua yang sudah hadir di TikTok, kemudian di Facebook dan YouTube. Oke. Ya, saya Alil dan bersama Bang Ilo. Ya, mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.